Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak sekali kemudian yang berupa iman, yang berupa kesehatan dan yang berupa waktu, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita bisa ketemu. Karena sebetulnya saya nggak di sini gitu awalnya. Cuma karena memang harus di sini, Allah punya rencana, berarti itulah yang terbaik. Oke, biasa saya selalu bertanya, Bapak Ibu sekalian, sudah senyum terbaik pagi ini? Sudah. Senyum saja. Urusan lain belakangan. Nanti belajar nggak masuk juga nggak masalah. Senyum saja yang benar. Senyum saja. Karena senyum itu tanda kita bersyukur, dan kalau bersyukur nikmat itu akan ditambah, kan seperti itu. Dan juga senyum itu membuat kita rileks. Kalau kita rileks, diskusinya nyambung. Diskusinya nyambung. Penting rileks itu. Ya, baik. Sebelum kita masuk, perkenalkan dulu, nama saya Ishak Musa. Pakai masker nggak kelihatan? Kemudian saya lahir di Serang, Banten. Ini sekarang kantor saya. Saya sebagai Widya Iswara di BPSDMP, Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Ini pengalaman jabatan saya. Saya pernah di PU, waktu itu langsung ditugaskan ke NTT. Kemudian saya otonomi daerah 2000, otonomi daerah, ada pilihan waktu itu mau kembali ke pusat, mau ke daerah, tetap di sana, atau pulang ke daerah masing-masing. Saya milih pulang saja. Dan itu juga tetap di PU, Bapak Ibu sekalian, sempat di lingkungan hidup, kemudian sempat di PU lagi, terakhir sekarang sebagai Widya Iswara. Berarti kalau tentang pengadaan barang jasa itu saya sudah kenal sejak tahun 92. Gitu ya. Kemudian saya punya moto hidup, ingin bermanfaat bagi orang banyak. Jadi saya pesan Bapak Ibu sekalian, ada ibu satu, manfaatkan saya. Sedang proses pengadaan barang jasa perlu teman untuk berdiskusi, jangan sungkan menghubungi nomor ini. Baik, Pak. Kita buat kesepakatan, kalau nomor ini dihubungi nggak bisa, berarti saya di kelas. Karena etikanya kalau di kelas, waktu saya untuk peserta saya. SMS itu. Jadi kalau berarti saya di kelas. Bapak Ibu, SMS itu. Sehingga nanti pada waktu saya on kan, SMS masuk. Dan nomor ini nggak ada WA-nya. Nomor WA-nya beda lagi Pak, nanti saya kasih. Karena buat saya WA itu prioritas ketiga. Santai baru saya buka WA. Prioritas pertama telepon. Prioritas pertama telepon, SMS itu jadi prioritas karena ada bunyinya beda gitu. Baru kalau saya ada waktu yang longgar, WA saya buka. Jadi silahkan prioritas pertama telepon. Oke ya, seperti itu cukup perkenalan saya, Bapak Ibu sekalian. Tadi kenapa saya ajak Bapak Ibu untuk senyum di awal? Karena ada kalimat begini. Keberuntungan akan datang ke tempat yang banyak senyumnya. Nah, kita kan mau beruntung. Apalagi belajarnya cuma 3 hari, bukunya banyak. Bukunya banyak. Nah, kalau nggak beruntung nggak bisa ya. Iya, betul. Seminggu juga belajar ya kayak begini, nggak bisa. Berarti pilihan ya. Ini nih learning by doing gitu. Makin dipakai itu makin lancar. Iya, betul. Makanya perbanyak senyum. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu saat ujian. Begitu lihat soal nggak bisa, senyum dulu. Supaya pengawas nggak nyangka kita nggak bisa. Wih, orang ini banyak senyumnya, bisa. Penting senyum membuat kita rileks, itu aja. Kita rileks, ini kita jangan, begitu kita jangan.
Oke ya, beruntung ya. Nah, satu lagi nih, di saat setelah senyum, gimana supaya kita beruntung? Kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Nah, betul Pak. Oke, berdoa mulai. Selesai. Mudah-mudahan saya dikasih kemampuan menyampaikan materi dengan baik. Bapak Ibu juga mampu menerima dengan baik juga. Amin. Oke, ada lagi? Ada yang bersungguh-sungguh yang akan berhasil? Bapak Ibu, ada 2 buku yang dari panitia, buku hijau dengan buku kuning. Mana yang nyaman buat Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian nyaman dengan pasal-pasal, berarti pegang buku kuning. Dari awal pegang buku kuning. Buku kuning ini diterjemahkan, dibuat gambar-gambar, dibuat kotak-kotak ke dalam buku hijau. Oh, saya kok kalau baca pasal itu kok nggak nyaman ya? Lihat saja buku hijaunya. Diringkas lagi di belakangnya. Cuma satu ini cuma 2 lembar. Saya yang buat itu ringkasan itu untuk mempermudah. Oke ya, mana yang nyaman buat kita? Silakan itu dipegang. Tapi satu saja. Karena ujian itu waktunya 2 jam. Kalau kita bingung buka dua buku ini nggak akan kepegang. Berarti kita harus familiar dengan salah satu buku ini. Oh iya. Nah, berarti kalau kita fokus, oh saya lebih suka ada gambar-gambarnya, saya lebih suka yang buku hijau, nggak apa-apa. Berarti dari sekarang sampai nanti buku hijau. Kalau buku hijau nggak menjawab, di buku hijau kan ada pasal. Karena PowerPoint kan, berarti cuma PowerPoint-nya saja, poin-poinnya saja. Berarti kita buka pasalnya. Kalau memang diperlukan. Oke, seperti itu ya cara belajar kita. Tentukan sendiri kita senang yang mana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, biasanya nih panitia suka ngasih namanya post-it. Di tas itu suka ada tuh. Ada Pak, ada. Saya biasanya ngisi di kelas itu hari ketiga, hari keempat, karena biasa pelatihan 4 hari. Di hari ketiga itu saya perhatikan peserta post-it-nya itu sudah penuh. Dari atas atau samping sudah penuh. Hari ketiga di sebelah mana lagi? Akhirnya sebelah bawah. Jadi bawah penuh. Ujian pusing. Mana? Gimana bukunya? Wah, ini dia. Bener kan? Bener kan? Nah, saran saya materi kita nanti ada 9 saja dikasih pos, sisanya taruh di sini. Oh, ini terkait dengan tujuan pengadaan. Karena di dalam soal ujian itu jelas sekali clue kalimatnya. Tujuan pengadaan dari pilihan berikut mana yang bukan merupakan tujuan pengadaan. Kita nggak nyambung nih, kita mau memastikan, kita sudah tahu, oh tujuan pengadaan itu ada di materi 2. Langsung kita buka materi 2. Jadi nggak usah bolak-balik ke kanan ke kiri, nggak usah. Jadi nanti materi 1 tentang apa, materi 2 tentang apa, materi 3 tentang apa, 4 dan seterusnya, itu yang kita taruh di sini. Sisanya baru kita lihat dulu. Silakan gunakan ini. Ya, karena kalau mesti semua dikasih gambar-gambar, dikasih tulisan, waktu ujian saya jamin nggak akan kebuka. Jadi cukup dikasih tanda 9 tanda saja. Sisanya kita taruh di sini. 9 Bro. Oh, mau lebihnya sedikit nggak apa-apa, jangan banyak. Oke ya, saya lanjut ya. Baik. Ini kita. Oh ya. Nanti ada grup WA biasanya dibentuk tuh. Biasanya dibuat ketua kelasnya. Siapa ya? Nanti lempar dulu Pak. Oke, kalau gitu ada nih tanggung jawab ketua kelas. Kalau biasanya tuh kalau ketua kelas itu nggak bekerja, tinggal nyuruh saja. Ini beda Pak, masih kerja sekalian. Itulah enaknya ketua. Ketua tuh berpikir gitu kan. Oh, di sini beda ya. Ketua yang kerja Pak. Oke.
Ya, ini kita punya kesepakatan ketua kelas. Nah, baik, kita mulai nih Bapak Ibu sekalian. Oke, temukan huruf D di slide ini. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Tiga. Kita lihat. Tiga. Satu, tiga. Oke, ada tiga. Ujian seperti ini bentuknya. Tapi bukan suruh nyebut B ya. Jadi hati-hati dengan perintah. Hati-hati dengan perintah yang ada di ujian. Saya kasih contoh. Saya dari Serang ke sini Pak, ke Tangerang. Perhatikan kalimat ini. Dari Serang ke Tangerang, saya harus menggunakan jalan tol. Betul atau salah? Pernyataan itu. Tidak. Tidak harus. Oke. Berarti kalau ada statement kedua, dari Serang ke Tangerang, saya dapat menggunakan jalan tol. Betul kalimat itu? Betul. Nah, perhatikan dapat dengan harus jawabannya ya. Berarti itu satu kunci. Perhatikan kalau harus nggak ada pilihan lain, nggak ada alternatif lain. Tapi kalau dapat berarti ada alternatif lain. Nah, teman-teman sering terjebak dengan permainan kalimat yang kayak begini. Ini bahasa hukum. Perhatikan lagi. Pengumuman tender sekurang-kurangnya di 3 tempat. Itu di perpresnya, yaitu A, B, C. Pengumuman tender sekurang-kurangnya dilakukan di 3 tempat, yaitu A, B, C. Ini yang nanti dibaca di perpres bunyinya begitu. Kemudian soal untuk mengetahui paham tidaknya kita, dibuatlah soal. Soalnya begini, pengumuman tender antara lain dapat dilakukan di A. Betul atau salah? Betul. Antara lain. Lalu antara lain di antaranya berarti nggak harus semua. Oke? Perhatikan soal berikut lagi. Pengumuman tender harus di 3 tempat. Betul atau salah? Harus. Nah, perhatikan tadi kalimat perpresnya sekurang-kurangnya di 3 tempat. Bisa kurang dari 3? Tidak. Bisa lebih dari 3? Bisa. Berarti kalau ada statement harus di 3 tempat, kan jadi seperti ujian bahasa Indonesia kan? Boleh Pak. Buat ujian lagi tidak boleh. Perpanjang isinya. Iya Pak, ini yang saya sampaikan ini isi-isinya, saya sampaikan teorinya, kemudian saya sampaikan ini tipe-tipe soalnya gitu. Ya. Tipe-tipe soalnya. Jadi saya mohon fokus kita. Ya. Oke, seperti tadi ya, harus, nanti dapat, kemudian diantaranya itu, nanti ada lagi sekurang-kurangnya pejabat pengadaan memproses pengadaan barang jasa sekurang-kurangnya Pokja ULB memproses pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta. Kalau sudah nyambung dengan kalimat paling sedikit di atas 200 silakan. Tapi kalau saya agak susah, berarti saya harus buat dengan angka dulu. Ya. Oh, paling sedikit di atas 200. Oh, berarti kalau 200 berarti harus 201 ya. Ya. Karena paling sedikit di atas 200. Oh, berarti tugasnya Pokja harus di atas 200. 201 sudah. Kalau pas 200 Salah. enggak, karena paling sedikit di atas. Lebih sedikit dari 200 ya sudah main. Nah, kalimat-kalimat itu hati-hati, karena saat ujian itu banyak sekali kalimat yang kayak begitu yang kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati suka terjebak Pak. Jawabannya mirip-mirip. Oke ya, sudah ya dengan permainan ini berarti kalau angka 1 sudah 2 ya, sudah berarti sudah mulai waspada. Baik. Harapannya apa sih? Harapannya dapat sertifikat
ahli pengadaan barang dan jasa. Ketua kelas. Berarti habis latihan ini dapat sertifikat dari mana? Bintangnya. Lulus ujian. Jadi harapannya nggak ada pilihan lain kecuali lulus ujian ya. Nggak ngerti juga nggak ngerti. Karena buat apa ngerti tapi nggak lulus kan? Ya, betul. Nanti nggak lulus percuma. Cuma akhirnya ngerti tapi lulus enggak gitu. Lebih baik yang nggak lulus. Nggak ngerti tapi lulus gitu kan? Oke, karena saat ujian kita mesti saat kerja kita buka buku kita dan nggak nyambung dengan apa yang dibaca gampang kan ada nomor telepon saya. Nah, itu. Kalau ujian kan nggak bisa kan? Ya. Nanya-nanya itu. Betul, Pak. Jadi harapannya lulus kita semua. Oke ya? Amin. Nah, saya kasih dulu ini ujian Bapak Ibu sekalian ada 90 soal. 90 soal dibagi 3 bagian. Bagian pertama betul salah 25 soal saja. Kita suruh milih saja B atau X. Benar jawaban kita dapat 2, kalau salah dapat 0. Berarti kalau kita nggak ngerti diisi aja. Tapi ingat, kalau kita nggak ngerti terpaksa isi sambil senyum. Berkam. Supaya beruntung kan. Bagian kedua ada 55 soal. Bobotnya 3, pilihan ganda to the point. Pilihan ganda bagian ketiga soal kasus cuma 10 soal. Bobotnya tinggi 4. Strategi pengejaran soal penting sekali. Karena waktu cuma 2 jam, nggak bisa balik lagi. Kira-kira bagian mana dulu yang dikerjakan? Nggak bisa balik lagi, Pak. Ya kan kalau 2 jam nggak bisa balik lagi kan? Oh ya, udah dicampur. Kalau sudah habis Ya, Pak. tenang. Ya, jadi Oke ya. Waktu yang sudah lewat kita nggak bisa balik lagi, tapi soal bisa balik lagi. Jadi strategi pengerjaan soal penting. Bagian mana dulu yang mau dikerjakan? bagian 3. Saran saya ini dulu, karena ini soalnya panjang. Kalau awal langsung kita ke sini, ini kita masih segar. Oke. Tapi juga jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama di bagian ini, nanti akhirnya waktu habis. Dan ini pengalaman kalau dikerjakan di 30 menit terakhir, kita sudah berkunang-kunang, nggak akan bisa ngerjakan. Terus, bagian yang kedua, kerjakan. Nanti ada latihan soal, kita lihat. Terus ada ngeluh, Pak, saya kalau suruh menganalisis soal kok nggak bisa ya. Dari 10 soal saya cuma betul 1. Ya sudah, kalau gitu jangan fokus ke bagian yang ketiga, fokus ke bagian yang kedua. Karena ada 55 soal kali 3, ya katakanlah betul 150 saja. Betul 50, sudah 150. Nah, baru yang terakhir bagian yang pertama. Bagian betul salah itu kadang-kadang, ini kadang-kadang ya, kita bisa ngisi tanpa kita baca soalnya. Tapi kadang-kadang ya. Isi X semua, B semua. Jangan gitu Pak. Kesian yang bikin soal. Bikin soal itu susah, baru kita nggak baca lagi kan keterlaluan gitu ya. Kita hormati, kita usahakan baca. Jadi kalau nggak dibaca saja 25 soal itu bisa dapat separuh. Kalau tadi Pak ya dapat separuh. Terus dari yang soal pilihan ganda kita 50 saja kita benar. Berarti 150 ditambah yang tadi kan 20-an. 170 sudah. Oh, soal ininya kasusnya salah semua, enggak apa-apa. Nih, saya kasih coba, ini kan sedikit ya. Nah, kalau 1, 2, 3 benar semua, itu poinnya 255. Bapak Ibu, untuk mengerjakan soal, target kita jangan target lulus. Karena kalau lulus terlalu berat. Walaupun tadi kita pinginnya lulus ya. Lolos ya. Apa targetnya? Hampir tidak lulus saja. Hampir tidak lulus. Daripada hampir lulus kan?
hampir lulus saya. Benar. Saat tambahan aja. Sudah. Jadi daripada hampir lulus saya. Hampir nggak lulus. Berarti lulus kan itu kan? Berarti berapa hampir nggak lulusnya? 167. Ada yang bisa ngepas 167, hebat sekali ya. Lulus ya sudah. Jadi jangan terlalu jauh. Artinya apa? Dalam mengerjakan soal boleh salah. Jangan melakukan di satu soal 10 menit habis. Biasa aja. 10 menit di tempat lain barangkali kita bisa 10-15 soal. Artinya boleh salah, tapi jangan banyak-banyak salahnya. Lihat, bagian pertama 25 soal, betul 12. Lihat, betulnya salahnya 12, separuh. Kemungkinan nggak dibaca tuh soal. Karena kalau Bapak Ibu baca soal cuma betul 8, keterlaluan. Nggak dibaca saja bisa betul 10 loh ya. Oke, ini dari soal kasus tadi boleh salah 5. Dari 55 boleh salah 14. Oh, 169. Hampir nggak lulus. Karena ada yang dapat 166. Waduh, menyesal sekali. Hampir lulus saya berapa 166. Lemes sekali yang mau bangkit dari ininya, dari kursinya habis ngerjakan kan langsung kelihatan tuh kan. Lemes sekali. Oke ya, ini ya strategi untuk mengerjakan soal. Tolong. Oke, kita masuk materi sekarang. Materi 1. Yang senang pasal, silakan. Pasal 1 sampai pasal 3. Yang senang pasal. Kemudian, apa sih isinya? Bapak Ibu, isinya tentang ini tujuan khusus, ada PBJ segala macam. Ini pengertian PBJ, ruang lingkup PBJ, jenis pengadaan, cara pelaksanaan pengadaan. Nah, pesan saya kali ini langsung ke buku kuning, tolong pasal 1 itu dibaca. Dibaca saja nanti. Karena semua berawal dari sana, definisi. Semua berawal dari sana. Dibaca saja. Sehingga pada saat ujian nanti kita ingat, oh, ini definisi PPK, ini definisi, kita ingat, oh ada di pasal 1. Semua nanti kalau kita perhatikan nanti semuanya berawal di pasal 1. Ketentuan umum, definisi masing-masing pengadaan langsung adalah, pejabat pengadaan adalah, karena dari kalimat-kalimat itu yang dipenggal itu jadi pilihan. Oke ya, tolong ya. Jadi nanti pada saat ada di definisi pasal 1 langsung kebuka. Kalau kita perlu buka buku. Nah, ini dia. Apa sih kata pasal 1 ayat 1? Pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh KLPD. Tanya? Kementerian, lembaga daerah. Perangkat daerah ya, perangkat daerah. Berarti kalau institusi ini masuknya di mana? Lembaga ya. Jelas ya, bukan kementerian, karena bukan judulnya saja bukan Kementerian Kepolisian, bukan. Kementerian Dalam Negeri ya, Kementerian Pendidikan iya, Kementerian Pekerjaan Umum iya. Oke. Yang dibiayai oleh APBN, APBD, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Nah, Bapak Ibu, ini bisa jadi soal. Awalnya sama, dari atas sampai sini sama, sampai dengan titik 2 berakhirnya kontrak. Barang sudah diterima oleh PPK. Kan sepintas sama semua kan? Baru nanti ada pilihan serah terima hasil pekerjaan. Sepintas kalau dimainkan logika sama semua. Barang sudah diterima oleh PPK, selesai kontrak, kan sama semua kan pengertiannya. Tadi yang ditanyakan ini. Itulah gunanya. Oh, kalau kita ragu, kita lihat adanya di mana, di pasal 1, karena dia berbicara definisi. Oke, bagian ini kita lanjut. Nah, ini dia cerita kita selama 3 hari. Garis besar pengadaan barang jasa dimulai dari perencanaan, lanjut ke persiapan, lanjut ke pelaksanaan. Apa sih yang dibicarakan pada saat
perencanaan, identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, jadwal dengan anggaran. Kemudian persiapan ada melalui swakelola, kemudian ada persiapan melalui penyedia. Pelaksanaan melalui swakelola, melalui penyedia. Bisa dibilang resume kita 3 hari itu gambar ini. Dengan melihat gambar ini, perhatikan soal penetapan HPS merupakan bagian dari perencanaan pengadaan. Betul atau salah? Salah. Persiapan. Tinggal kita lihat gambar, oh adanya di sini penetapan HPS. Penyusunan anggaran merupakan bagian dari persiapan pengadaan. Harusnya Perencanaan. resumenya bisa dilihat di gambar ini. Penyusunan HPS merupakan bagian dari persiapan pengadaan melalui swakelola. Harusnya Penyedia. dengan gambar kemana? Jadi tolong ya gambar ini ya, karena gambar ini banyak menjawab soal. Banyak menjawab soal. Bentuk soalnya kayak apa? Seperti yang saya sampaikan. Seperti yang saya sampaikan. Baik. Ruang lingkup. Kapan Perpres ini dipakai? Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan institusinya dan anggarannya. Institusi yang pakai adalah kementerian, lembaga perangkat daerah, anggarannya APBN, APBD, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, atau di luar negeri. Ini bunyi Perpresnya, semua kita bisa baca. Baik, soal seperti apa? Saya sampaikan, nanti silakan dianalisis menggunakan yang barusan saya sampaikan, menggunakan slide ini. Pengadaan barang jasa di Pertamina yang anggarannya dari APBN, pelaksanaannya wajib menggunakan Perpres 16 ini. Saya ulang, pengadaan barang jasa di Pertamina yang anggarannya dari APBN, pelaksanaannya wajib pakai Perpres 16 ini. Betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Pertamina BUMN Pak. Tuh. Kita uji Pertamina, apakah dia masuk kementerian? Bukan. Masuk lembaga? Tidak. Masuk perangkat daerah? Tidak. Berarti kalau begitu cara menganalisisnya, maka Pak, pengadaan barang jasa di desa yang anggarannya dari APBN wajib pakai Perpres. Kita periksa desa masuk kementerian, Perangkat daerah. yang masuk perangkat daerah kelurahan. Kalau desa enggak. Berarti anggaran yang dikirim ke desa itu pelaksanaannya Kementerian Desa ya. Oleh karena anggarannya. nggak pakai Perpres ini. Karena desa bukan perangkat daerah. Yang perangkat daerah yang dimaksud dikirim itu kelurahan. Oke ya, tolong dianalisis dari dua institusinya dengan anggarannya. Institusi dengan anggarannya. Baik ya, sudah ya, kata kuncinya di sana, dua-duanya kita institusi. Pertamina tadi kenapa? Anggarannya betul APBN, tapi institusinya bukan ya. Sehingga dia dalam proses pengadaan barang jasanya dan ikut Perpres 16. Oke, poin ini ya, sudah ya. Karena nanti banyak sekali soal bervariasi di sana. Tinggal kita analisis dari dua tempat ini saja. Baik, jenis pengadaan sekarang. Barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultan. Selanjutnya kita singkat dengan BPKJLJK. BPKJLJK. Oke, saya mau mengadakan laptop. Masuk jenis pengadaan apa? Barang ya, B. Saya mau beli buku Perpres. Barang. Saya mau fotokopi buku Perpres.
Yang dibayar jasa fotokopinya atau barangnya? Jasa fotokopinya. Berarti masuk di jasa lainnya. Awas, hati-hati di poin itu. Kalau bukunya sudah jadi, berarti kita beli barang sudah jadi. Tapi kalau proses yang kita beli, berarti jasa. Kita bayar jasa fotokopinya. Kan semua jasa menghasilkan barang. Membangun gedung masuknya mana? Konstruksi. Membeli gedung barang. Sudah ya, kelihatan bedanya ya. Padahal sama-sama barang outputnya kan, hanya kalau membangun ada proses construction, sehingga dibilanglah dia pekerjaan konstruksi. Oke? Membeli pesawat terbang, jelas. Membuat pesawat terbang, nah, Bapak Ibu hati-hati di sini. Konstruksi hanya untuk yang kita sebut sebagai bangunan. Nah ya, bangunan kita sudah familiar ya. Bendungan, jalan, gedung, irigasi, apa semua itu bangunan. Berarti pesawat kan bukan bangunan. Berarti masuk ke dalam jasa lainnya. Oke? Karena definisinya begini dia tentang bangunan, tentang pekerjaan konstruksi dan pembangunan kembali suatu bangunan, meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pesawat terbang tadi bukan bangunan, maka kita bilang dia sebagai jasa lainnya. Perencanaan pembangunan gedung, konsultan. Pengawasan pekerjaan jembatan, sudah jelas ya, konsultan ya. Baik. Penyusunan modul pelatihan pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu, kalau nemu yang seperti ini membingungkan, masuk jasa lainnya atau jasa konsultan sih? Kalau nemu begitu, silakan timbang Bapak Ibu sekalian. Jasa konsultan lebih banyak kegiatan tadi, lebih banyak olah pikirnya atau keterampilan. Kalau lebih banyak olah pikirnya, maka konsultan. Menyusun modul pelatihan, olah pikir kan? Oh, kalau gitu masuk jasa konsultan. Jasa audit, jelas karena harus ahli kan di sana kan, memerlukan tenaga ahli. Nah, satu kalimat ini juga perlu tenaga ahli atau tidak suka muncul dalam soal. Kalau tidak diperlukan tenaga ahli kegiatan apa, kemudian tidak diperlukan tenaga ahli, oh berarti bukan konsultan. Yang diperlukan adalah keterampilan, lebih banyak keterampilannya. Bukan kemudian oh kalau jasa lainnya itu nggak ada brainware-nya, bukan. Tapi lebih banyak keterampilannya. Oke ya, gitu ya cara nimbangnya B, PK, JL, JK. Tinggal itu saja. Baik. Sudah nih B, PK, JL, JK. Kita pindah sekarang. Oh ternyata jenis pengadaan tadi bisa dilaksanakan sendiri-sendiri, bisa dilaksanakan jadi satu kesatuan. Namanya kalau dilaksanakan itu pekerjaan terintegrasi. Ini pekerjaan terintegrasi. PBJ dapat dilakukan secara terintegrasi. Dia yang merencanakan, dia juga yang membangun, dia juga yang mengawasi, karena sifatnya nggak bisa dipisah. Oh diperlukan pengadaan barangnya, oh dia juga karena memang nggak bisa dipisah. Itu disebut pekerjaan terintegrasi. Gak gampang untuk menyatakan dia pekerjaan terintegrasi, kita harus minta persetujuan eselon yang di atasnya Pak. Jadi kita nggak bisa iseng untuk menyatakan itu pekerjaan terintegrasi atau bukan. Nanti ada Permen TU yang mengatur tentang pekerjaan terintegrasi. Kalau pekerjaan terintegrasi, dia yang merencanakan, yang melaksanakan dia juga, yang mengawasi dia juga. Oh di dalamnya perlu pengadaan barang, dia juga. Karena memang nggak bisa dipisah. Kalau di pemerintah daerah harus mendapat persetujuan kepala daerah untuk menyatakan pekerjaan itu terintegrasi. Oke ya, B, PK, JL, JK
Kemudian setelah itu bisa dilaksanakan kalau memang nggak bisa dipisah sifatnya, harus dilaksanakan bareng. Itu disebut pekerjaan terintegrasi. Kita sudah bahas tadi jenis pengadaan BPKJL, kemudian bisa dilaksanakan terintegrasi. Bapak Ibu, ini sudah familiar di kita BPKJL. Kenapa kita mengadakan yang 4 ini? Ada nilainya. Kenapa kita perlu mengadakan senjata? Kenapa kita perlu mengadakan obat? Kenapa kita perlu membangun gedung? Kita buka dulu filosofinya. Kenapa kita perlu mengadakan obat? Kenapa kita perlu membangun gedung? Kenapa kita perlu membangun jalan? Kenapa kita perlu beli senjata? Kenapa kita perlu beli pesawat? Kira-kira kenapa? Tujuan. Kita punya tugas pelayanan, Pak. Tugas kita memberikan pelayanan, dan dalam proses pelayanan itulah kita butuh yang 4 ini. BPKJLJK. Oke? Kita butuh yang 4 ini. Nah, kemudian saya tanya lagi, bagaimana cara mengadakan yang 4 ini? Saya kasih ilustrasi. Saya perlu mengadakan meja ini. Saya perlu mengadakan meja ini. Bapak Ibu, jawabnya spontan, nggak usah pakai pikir. Kalau pikir suka salah. Bagaimana cara saya dapat meja ini? Beli lewat penyedia. Berarti yang pertama, cara mengadakan yang 4 ini lewat penyedia. Sewa lewat penyedia. Pinjam lewat penyedia, segala macam. Oke, sekarang saya nggak mau beli, saya nggak mau sewa, saya nggak mau pinjam, tapi saya perlu mengadakan meja ini. Bagaimana cara dapat meja ini? Bikin sendiri. Itulah yang disebut dengan Swaklola. cuma 2 cara saja. Cara cuma 2 cara. Lewat penyedia, swaklola. Untuk mendapatkan yang 4 tadi cuma ada 2 cara saja. Lewat penyedia atau bikin sendiri. Lewat penyedia, cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak penyedia. Kemudian swakelola, cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri. Siapa yang mengerjakannya? Bisa KLPD yang punya uang. Oh, KLPD yang punya uang nggak punya sumber daya. Siapa yang punya sumber daya? Ada KLPD lain yang nggak punya uang. KLPD. Oh, kita perlu melibatkan ormas karena akan lebih bagus hasilnya kalau dikerjakan oleh ormas. Ormas. Kita perlu melibatkan masyarakat supaya masyarakat merasa memiliki pekerjaan itu. Swakelola. Jadi swakelola bisa dikerjakan dengan 4 cara ya. Sudah 4 tipe kan sudah nih. Sendiri, yang kedua KLPD lain, ketiga Pokmas, yang Ormas, Pokmas. Baik, sudah nih ya. Kita punya 4 jenis pengadaan kita butuh untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana cara mengadakan yang 4 itu? Hanya 2 saja, melalui penyedia dan swakelola. Swakelola ada 4 tipe, tergantung. Ada 4 tipe. Baik ya, sudah ini. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, pengadaan kendaraan bermotor 3 unit, pengadaan kendaraan bermotor 2 unit senilai 50 juta dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. Betul atau salah? Oke, saya kasih contoh yang lebih sederhana lagi. Di tempat saya ada kegiatan pengadaan makan minum untuk rapat. Nilainya 1 juta. Bisa saya laksanakan dengan cara swakelola? Bisa. Kenapa? Itu dia ini ya. Hati-hati nih. Kenyataannya nggak masak sendiri. Kita beli di warung depan kantor.
Berarti kan itu kan lewat penyedia kan? Nah, hati-hati nih, berarti nggak bisa kalau memang seperti itu. Tapi kalau kita, oh bisa Pak, kenapa? Berarti kalau bisa, saya punya koki, saya punya dapur, saya punya tenaga ahli untuk masak, saya punya peralatan. Nah, silahkan kelola. Tapi kenyataannya enggak. Kita beli, bukan belinya loh ya. Berarti pengadaan kendaraan bermotor tadi kita nggak bisa swakelola. Karena kalau kita swakelola, Bapak Ibu sekalian, berarti semuanya kita beli, bahan-bahannya itu kita rakit sendiri. Kan nggak begitu kan kenyataannya? Awas, hati-hati ya, sudah ya. Ini ya definisi swakelola itu. Definisi swakelola bukan berarti kita yang beli, bukan. Jadi kalau kue tadi berarti kita beli bahan mentahnya, menteganya kita beli, telurnya beli, gulanya beli, tepungnya beli, kemudian kita masak. Barulah kita sajikan untuk lapar. Itulah dia swakelola. Tolong nanti kalau ada soal, ini bisa dilaksanakan dengan cara swakelola. Kita periksa dulu. Oh, enggak. Waktu saya ngasih materi di Brimob, Mako Brimob, mereka nanya ke saya, Pak, kami ada kegiatan pemeliharaan senjata. Kami nggak akan kami serahkan ke orang luar, karena memang ini harus jangan sampai orang luar tuh tahu kita juga punya senjata ini gitu. Boleh nggak saya swakelola? Bisa nggak disuruh? Nggak bisa. Perawatan. Pemeliharaan senjata, ngebersihin saja Pak, kasih minyak segala macam. Terus saya tanya, bisa nggak melaksanakan pekerjaan itu? Oh kami bisa semua Pak. Oh kalau bisa semua, swakelola saja. Bahannya kita beli. Minyak senjatanya. Ya dibersihkan segala macamnya, kasih minyak, swakelola saja. Kemudian bisa nggak Pak kami dikasih honor? Bisa. Kalau belum remunerasi. Kalau sudah remunerasi seperti saya, itu nggak bisa dikasih honor. Jadi bisa dimunculkan honor di sana di swakelola. Ya, baik ya. Sudah poin ini. Nah, Bapak Ibu, saya nggak menyediakan waktu tanya jawab. Kalau ada yang terkait dengan selain saya, penjelasan saya ada yang perlu didalami sedikit, tapi sedikit saja, jangan terlalu jauh, karena yang pendalaman selanjutnya kita saat break saja. Jadi ada yang kurang nyambung dari penjelasan saya, langsung saja angkat tangan Pak. Perlu tambahan penjelasan, perlu tambahan contoh segala macam, gampang seperti itu. Oke ya? Karena kalau disediakan waktu tanya jawab, nanti terakhir biasanya suka susah dulu. Bisa kita selesai nanti jam berapa selesai? 12. Biasanya kalau hari pertama saya itu sebelum jam 8 malam selesai. Dua kelas dipencet. Iya, berarti jam 4 juga sebelum jam 8 ya. Jam 5 juga sebelum jam 8 ya. Pokoknya kalau jam 9 baru salah gitu ya. Paling sedikit jam 6. Mesti hati-hati itu. Baik, sudah ya. Cara kita punya 4 jenis pengadaan. Kita butuh untuk memberikan pelayanan. Cara pengadaannya ada 2, melalui penyedia, swakelola. Sudah. Nah, sekarang kalau saya tanya, kapan kita bisa melaksanakan swakelola? Kapan bisa di swakelola nih pengadaan tadi? Kan cara mengadakan B4 tadi ada 2, swakelola melalui penyedia. Kan kita milih dong. Kapan kita, oh ini bisa nih saya swakelola. Ini bisa nih saya swakelola. Berarti apa dasarnya? Kita menyatakan ini bisa saya swakelola. Mempunyai kemampuan. Kita punya sumber daya. Oke ya. Kalau kita tadi mau mengadakan makan minum kita punya sumber daya, silakan. Juga balik lagi tupoksi kita bukan. Kalau bukan tupoksi kita ya jangan kita mengadakan yang seperti itu. Oke, kita sudah nih Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya buatkan di setiap akhir bab itu, di setiap akhir bab ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang Bapak Ibu bisa menjawabnya sambil melihat kembali, mereview kembali. Jadi nggak sengaja belajar review.
Belajar dengan cara mereview. Kira-kira pasal berapa tadi? 1 sampai 3. Kemudian pengertian PBJ. Apa tadi kemudian? Pasal 1 ayat 1. Kegiatan. Nah, silakan Ibu surat. Yang dilakukan mulai Oke ya, silakan ya. Nanti direview sendiri seperti itu. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KLPD yang anggarannya dari APBN atau APBD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan dilakukannya serah terima. Silakan sambil dibuka di tadi dibaca saja, benar cukup. Sehingga ini bisa dibilang memang betul-betul untuk mereview, banyak sekali manfaatnya, banyak manfaatnya. Malah kalau menurut saya nggak perlu diisi. Saat kita membaca ini langsung kita paham nggak, ingat nggak ingat buka lagi, karena di situ tujuannya pengulangan. Seperti kita memang kuncinya di pengulangan. Jadi mohon maaf nanti saya sering mengulang dulu. Usia seperti kita di atas 30 ini kan suka seperti itu ya. Selainnya ganti kan ikut ganti juga kan. siapa tahu dulu itu yang bawa ya. Baik. Oke, sudah ya. Garis besar pengadaan barang jasa ada 3 katanya tadi. Persiapan, Pelaksanaan. ingat kuncinya pengulangan ya. Ini ada persiapan, swakelola katanya ada 4. Perencanaan pengadaan katanya ada 5. Apa tadi? Identifikasi kebutuhan, penetapan